pagi bagi kita semua. Saya mengharapkan saudara-saudara dalam keadaan sehat, kuat di dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan perkuliahan pembinaan warga gereja. Pertanyaannya saudara, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari pembinaan warga gereja? Mengapa penting untuk kita mengetahui pembinaan warga gereja, dan mengapa penting kita memahami pembinaan warga gereja? Pembinaan warga gereja adalah upaya pembinaan terhadap orang-orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus, agar orang-orang percaya itu semakin dewasa, mandiri, dan mencapai kesempurnaan iman. Yang kedua, di dalam pembinaan warga gereja adalah upaya pembinaan untuk keterlibatan warga gereja kepada pemberitaan Injil dan pelayanan sosial. Ya, jadi tujuan pembinaan warga jemaat itu adalah agar gereja dalam hidup dan karyanya di dunia sungguh-sungguh menjadi gereja milik Tuhan dan difungsikan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi seluruh dunia. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Borto Sudarmo, Pembinaan Warga Gereja Selaras dengan Tantangan Zaman. Nah, saudara, Tuhan menghendaki kehidupan orang-orang percaya itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Di mana orang-orang percaya itu mereka dibaptis, mereka itu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam kasih, dan mereka bertekun dalam doa, juga mereka bertekun dalam Injil keselamatan. Yang kedua, itu sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Poin penting dari Matius 28 ayat 19-20 adalah ajarkanlah. Jadi gereja harus mengajar. Orang-orang percaya harus dididik. Menurut Calvin, orang-orang percaya yang baru percaya itu mereka mengalami kelemahan. Mereka belum terdidik. Bahkan hidup mereka belum stabil. Artinya bahwa mereka itu kadang mereka kuat, kadang mereka lemah, ya. Kehidupan mereka belum stabil. Mereka membutuhkan gereja untuk menolong mereka dalam kelemahan mereka, untuk menolong mereka dalam mengajar akan firman Tuhan, supaya mereka memahami akan firman Tuhan dan mereka berani untuk memberitakan kabar baik. Ruang lingkup dari pembinaan warga gereja adalah anak-anak, dewasa, lansia, dan juga remaja. Jadi bukan orang yang dewasa saja yang harus dibina, tidak saudara, tetapi anak-anak, lansia, dan remaja juga. Bahkan lansia bisa diberdayakan, anak-anak bisa diberdayakan, dan remaja juga diberdayakan. Dan mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan membina atau menjadikan orang-orang percaya dewasa di dalam Tuhan? Jadi Tuhan itu memperlengkapi orang-orang pilihannya. Tuhan memberikan para pelayan yang mempunyai karunia menjadi seorang gembala, menjadi pengajar, menjadi rasul-rasul, dan pemberitaan Injil. Ada kemampuan di situ untuk membina warganya. Nah, tujuannya adalah gembala, pengajar, dan pemberita Injil. Mereka itu membangun jemaat, mempersatukan jemaat di dalam Kristus. Dan supaya jemaat itu mempunyai kesatuan iman, pengetahuan akan Tuhan. Dan mereka dibina dalam kedewasaan dan pertumbuhan gereja sampai mereka bisa membangun diri mereka sendiri di dalam Kristus. Itu ada tertera di dalam Efesus 4 ayat 12-16.
Jadi dibangun di dalam Kristus, memiliki kesatuan iman, lalu kedewasaan dan pertumbuhan rohani, membangun diri dalam Kristus. Dan dalam proses pertumbuhan gereja itu, Tuhan memberikan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Pada ujungnya mereka bisa mengasihi sesama mereka, bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang di luar Kristen. Mereka bisa melakukan pelayanan sosial dan mereka bisa pelayanan misi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.